Selamat pagi kawan-kawan semua, para praktisi maritim, pemilik kapal, operator kapal, DPA, para marine superintendent, para marine surveyor yang saya banggakan, serta semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kali ini saya akan berbagi perihal windlass, yaitu sarana yang di dalam kelompok keluarga besar mesin-mesin geladak atau deck machinery. Windlass ini salah satu deck machinery, gunanya untuk menarik tali tros dan juga bisa menarik rantai jangkar. Nah, kali ini saya akan berbagi mengenai windlass, ya. Windlass ini. Mesin windlass ini adalah permesinan kapal atau peralatan permesinan geladak, digunakan untuk, kalimat saya, mengangkat atau menarik beban. Beban di sini bisa berarti jangkar, bisa berarti tali tros beban kapal ke pelabuhan, atau untuk kepentingan anchorage atau angkor, ya. Nah, kali ini saya akan berbicara mengenai windlass. Sebelum kita memulai, marilah kita cermati satu persatu. Bagian yang nomor satu dari windlass ini namanya drum, ya. Bagian yang nomor satu ini namanya drum. Saya kasih warna biru. Ini namanya drum. Drum ini adalah tempat menggulung. Kalau kita punya spool atau gulungan benang, yaitu seperti ini. Ini double drum, ya, kiri dan kanan. Tempat menggulung bukan benang, tapi untuk di kapal menggulung mooring line. Orang lapangan, orang praktisi bilangnya tali tros, ya. Tali tros digunakan di kapal dan digulung di tempatnya ini namanya drum. Kita sudah tahu bagian pertama dari windlass. Bagian kedua dari windlass itu namanya gypsy wheel, ya. Gypsy wheel. Yang mana namanya gypsy wheel? Kalau di sini sepertinya ini, ya. Karena ini tempat menaruhnya rantai, ya, gypsy wheel. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah tempat menaruh rantai, ya. Kalau di sini kelihatan di sini. Tempat menaruh rantai. Ini rantai kapal. Dia pasti duduk di sini, ini telentang, ini berdiri. Telentang, berdiri. Ya, telentang, berdiri. Selalu bergantian. Nah, inilah yang disebut dengan gypsy wheel, ya. Gypsy wheel. Kawan-kawan semua, ada bagian yang ketiga, namanya brake, ya. Namanya brake atau windlass brake, yaitu suatu sarana atau fasilitas yang ada di dalam windlass
gunanya untuk mengerem agar tidak keterusan, ya. Jadi kita rem dan namanya sistem pengereman atau braking system untuk mengontrol kecepatan mengangkat atau kecepatan menarik. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kalau menurunkan rantai jangkar, tidak perlu dipakai brake, dibuka aja sudah langsung turun secara gravity. Kita sudah mengetahui 3 bagian daripada windlass. Yang keempat itu namanya elektromotor atau windlass electric motors. Nah, kalau kita ke kapal, ya kita ke kapal, nah, kita sudah tahu drum, kita tahu gypsy wheel, ya, brake, ya. Kita sekarang tahu seperti di sini nih bentuknya. Ini sebenarnya motor, ya, elektrik motor daripada windlass ini. Ini yang digunakan dengan menggunakan elektrik motor. Ada yang menggunakan hidrolis, ya, ada yang menggunakan hidrolis. So, ini adalah elektrik motor daripada windlass. Yang kelima namanya clutch. Clutch ini kalau di dalam dunia permesinan mobil namanya Forsnelling, ya. Sistem kopling untuk menghubungkan atau memutuskan tenaga dari motor dan drum. Ya, jadi ini ada namanya sistem kopling, ya. Ini clutch lever tidak pakai motor dan menggunakan motor. Clutch itu biasanya bentuknya seperti suatu lingkaran yang dias yang bisa melepas atau mengikat. Di sini ada namanya drum clutch di sini. Ini adalah lever daripada clutch. Cuman gambarnya tidak jelas nih, ya. Nanti akan kita kasih yang lebih jelas lagi. Yang keenam itu namanya remote control daripada windlass atau windlass remote control. Ini semua harus kita ketahui, ya. Sebagai seorang praktisi di maritim, kita harus tahu, ya. Jadi kalau menjadi praktisi maritim harus fokus. Tidak boleh melebar ke sana kemari. Fokusnya ya di kapal, ya, fokusnya di kapal. Kemudian remote control ini digunakan untuk mengendalikan, ya, mengendalikan putaran daripada atau operasi daripada windlass, ya. Bisa pada jarak jauh, bisa pada jarak mendekati arah windlass, ya. Digunakan untuk mengontrol berbagai jenis, ya. Tidak saja jenis ini, ada berbagai jenis untuk bisa mengontrol. Yang ketujuh yang perlu diketahui kita sebagai praktisi maritim, ada namanya fairlead. Memang fairlead ini sedikit terpisah dari windlass, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Gunanya fairlead ini untuk memandu, ya, untuk memandu memandu rantai atau membantu biasanya membantu tali, ya, atau rantai, sehingga bisa
rapi, ya, bisa rapi ke dalam drum, ya, memandu biar bisa rapi ke dalam drum, tidak acak-acakan. Ini menggunakan drum. Nah, ini beberapa kawan-kawan dari praktisi industri komponen kapal, saya kira sudah bisa membuat yang namanya fairlead ini. Dan yang terakhir yang perlu kita ketahui sebagai seorang praktisi maritim, pemilik kapal, owner, marine surveyor adalah fondasi. Ya, ini adalah fondasinya. Jadi kita harus tahu fondasi daripada windlass. Ada yang horizontal, ada yang sedikit decline, ada miring, ya. Ada miring. Jadi dia adalah konstruksi dari plat yang kita las, kita jadikan penumpu atau penyangga, gunanya untuk menahan beban dan agar tidak bergeser windlass ini. Kalau ini tidak kuat, bisa bergeser dan berbahaya, ya. Ini namanya foundation. So, kawan-kawan semua, beberapa bagian daripada windlass kapal itu melakukan kerjasama yang harmonis, yang kerjasama yang saling mendukung untuk kepentingan mengangkat rantai jangkar dan jangkarnya, atau menarik beban tali tros biar dia bisa sandar atau bisa mengalami mooring. Demikian kawan-kawan, sharing singkat saya perihal apa itu yang kita kenal dengan nama windlass daripada kapal. Semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sukses semua. Selamat pagi.